She is a treacherous liar. This woman says. Lalu Ryder yang sepertinya sudah merencanakan sesuatu dengan baron lain setelah kilang minyaknya yang sudah dia kelola selama ini tiba-tiba direbut. Dia berkata bahwa The Widow hanyalah seorang pembohong yang sangat licik. Karena awalnya The Widow yang bukanlah siapa-siapa secara instan berhasil mencuri gelar baron tersebut dari suaminya. From the Badlands. Selanjutnya setelah keempat baron melakukan voting, akhirnya diputuskan kalau The Widow didakwa telah melanggar perjanjian dasar dan sesuai dengan aturan di Badlands, The Widow dilucuti gelarnya sebagai baron dan seluruh hak milik tanah dan kilang minyaknya dicabut. Meskipun The Widow didesak oleh 4 baron, namun terlihat dia tidak gentar sama sekali dan justru menyulut peperangan di antara mereka. Di tengah keributan tersebut, tiba-tiba para nomad muncul disusul kedatangan Queen dari belakang, di mana hal itu membuat semua orang yang ada di tempat tersebut tercengang karena yang selama ini mereka ketahui Queen sudah meninggal. Di tengah peperangan tersebut, tiba-tiba Tilda muncul dengan membawakan senjata milik The Widow sehingga mereka bisa selamat dari rencana pembantaian tersebut. Sementara itu, Queen akhirnya menemukan Ryder yang sebelumnya berniat untuk melarikan diri. Di sini dia sempat memberi kesempatan Ryder untuk benar-benar merebut kekuasaan dari tangannya secara terhormat, bukan dengan berkhianat. Namun karena dia menilai Ryder memang terlalu lemah untuk menjadi seorang baron, dia terpaksa menghabisi satu-satunya anak kandungnya sendiri. Setelah kematian Ryder, Jade mengambil alih posisi baron dan disumpah sebagai penerus baron selanjutnya di hadapan semua anggota Clippers dan berjanji akan membalas apa yang telah Queen perbuat kepada suaminya. Selanjutnya, Jade lalu meminta bantuan Lydia untuk bekerja sama dengannya. Melihat kondisi anak satu-satunya terbujur kaku dibunuh oleh suaminya sendiri, akhirnya Lydia bersedia bekerja sama dan memberitahukan lokasi persembunyian Queen. I get to kill Queen myself. Di sisi lain, Baji akhirnya membawa Sunny bertemu dengan kenalannya seorang pengepul barang bekas dan berniat menukar pedang Silvermoon dengan jalan pintas menuju Badlands. Di tengah jamuan makan, pengepul tersebut memberitahu soal kekacauan yang baru saja terjadi di wilayah Badlands yang mana kekacauan tersebut melibatkan para baron besar dan Queen yang membunuh anaknya sendiri. Sunny yang berada di sampingnya pun langsung terkejut karena dia merasa sudah menghabisi Queen menggunakan pedangnya sendiri. Queen's got one hell of a healer. Di penginapan, Sunny lalu didatangi oleh wanita pekerja yang disuruh oleh pengepul untuk melayaninya. Namun karena Sunny adalah tipikal orang yang setia, dengan tegas dia menolak ajakan wanita tersebut. Lalu mengetahui kalau Sunny adalah seorang Clippers dan berbeda dengan yang lainnya, dia memohon kepada Sunny untuk menghabisi pengepul sehingga anaknya yang masih kecil tidak akan menjalani kehidupan seperti apa yang dilakukannya saat ini. Walaupun wanita tersebut berkata akan membayar Sunny dengan apapun, namun hal itu langsung ditolak karena akan menyebabkan kekacauan dan menghambat rencananya pergi menemui Vale dan anaknya. Keesokan harinya, ketika Sunny ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, si pengepul tiba-tiba muncul dengan membawa wanita yang kemarin sempat memintanya untuk membunuhnya. Ternyata obrolan mereka didengar oleh temannya dari kamar sebelah dan langsung memberitahu soal rencana pembunuhan itu kepada pengepul. Awalnya Sunny tidak memperdulikan wanita itu. Namun ketika pengepul menusuk wanita pekerja nganu tersebut dan suatu hari berniat akan menjadikan anaknya pekerja nganu juga, tanpa pikir panjang Sunny tidak tinggal diam dan akhirnya geger gedean pun tidak dapat dihindarkan.
Meskipun Sunny hanya sendirian melawan seluruh anak buah pengepul, dengan pengalamannya menjadi seorang Clipper, dia mampu membantai para anak buah pengepul tersebut. Lalu Baji yang tidak mempunyai pilihan lain harus membantunya merebut pedang Silvermoon kembali, dan akhirnya mereka berhasil membawa ibu beserta anak tersebut keluar dari tempat itu. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Queen yang sedang membawa anaknya Veil dan menginterogasi Veil soal anak buahnya yang meninggal, dan juga penyakit tumornya yang mana akhir-akhir ini justru sering kambuh dan berbanding terbalik dengan perkataan Veil yang mengatakan kalau penyakitnya sudah membaik. Di sini Queen mengalami halusinasi arwah Ryder yang sudah meninggal, di mana Ryder memberitahu soal rencana busuk Veil yang hanya menginginkan kematian Queen tanpa mempedulikan kesehatannya. Touch, you don't deserve a second chance. Di sini Queen lalu berniat membunuh anaknya Veil di saat itu juga. Namun berkat lambe turah Veil yang mampu menghipnotis Queen, akhirnya dia berhasil mengambil anaknya tersebut dari tangan Queen. Di luar, ternyata Lydia bersama dengan anggota Clipper sudah sampai di tempat kediaman Queen dan bersiap masuk untuk menyerang. Namun tiba-tiba, memanfaatkan momen kekacauan tersebut, Veil dan anaknya berhasil menemukan jalan keluar dan langsung kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Lydia yang berniat menyerang justru kehilangan anak buahnya akibat ledakan barusan dan harus tertangkap oleh Queen dan dibawa ke ruangannya untuk diinterogasi. Sementara itu, Veil dan anaknya yang bersembunyi di balik pohon untuk menghindari kejaran anak buah Queen, beruntung dia diselamatkan oleh seseorang yang ternyata itu adalah anak buah The Widow yang entah dari mana datangnya saya juga nggak tahu. Is that? I need to see the widow. Di dalam, dia lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya sewaktu tinggal bersama Queen. Namun alih-alih mendapat perlindungan, The Widow justru bekerja sama dengan Queen dan menyerahkan kembali Veil dengan syarat Queen akan membantu menghabisi para baron yang kemarin menyalahkannya atas tindakannya mengambil kembali ladang minyak Ryder dan dianggap telah melanggar hukum Badlands. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan MK yang berhasil lolos dari pantauan The Master dan kabur dari biara Shaolin dengan menyamar menggunakan pakaian mayat yang tergantung di sebuah pohon. Ketika sedang beristirahat di sebuah kebun, dia berniat mencuri wortel untuk mengisi perutnya. Namun dari arah belakang, tiba-tiba muncul pemilik kebun tersebut yang langsung menghajar MK. Di sini untuk pertama kalinya, MK tidak berubah ke mode gelap setelah mengeluarkan darah dari tubuhnya, di mana hal itu menegaskan kalau dia telah kehilangan kekuatannya setelah baku hantam dengan dirinya sendiri tempo hari. Beruntung salah satu temannya di biara muncul tepat waktu dan menyelamatkan MK dari pemilik kebun tersebut dengan melemparkan kapak tepat di kepalanya. Yeah, but they're gonna come after us. We need to move. Selanjutnya, mereka lalu melanjutkan perjalanan dan bermalam di sebuah hotel tua terbengkalai yang dijadikan tempat persembunyian. Malam harinya, ternyata anak buah Master masih dapat menemukan lokasi keberadaan MK dengan alat pendeteksi di tangannya. Ketika MK dan temannya berusaha kabur dan mencari jalan keluar, tiba-tiba seseorang menganu mulut MK dan ternyata orang itu adalah Sunny yang sebelumnya telah pergi meninggalkan Baji karena Baji menolak untuk mencari MK di biara. Tidak berselang lama, para anak buah Master menemukan mereka dan akhirnya geger geden pun terjadi. Di sini Sunny dan MK terlihat kewalahan menahan serangan dari anak buah Master setelah ketiga orang tersebut mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Sementara itu teman MK yang melarikan diri bersamanya harus innalillahi di tempat setelah terkena serangan dari anak buah Master dan tertancap sebuah besi tepat di tubuhnya. Di tengah keributan tersebut, tiba-tiba Baji muncul menggunakan mobil odong-odong dan di sini dia baru menjelaskan kepada Sunny di mana intinya dia dulu pernah menjadi bagian dari anak buah The Master, namun karena di sana dia hanya dimanfaatkan, akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari biara Shaolin. Di sini Baji lalu membantu Sunny melawan anak buah The Master dengan menotoknya di bagian leher.
Memanfaatkan momen tersebut, Sunny menggunakan pedangnya langsung menghabisi anak buah The Master saat itu juga. Setelah pertarungan berakhir, paginya Baji baru menyadari kalau ternyata Sunny terkena serangan 5 racun, teknik paling mematikan dari biara, di mana racun tersebut membuat korbannya terperangkap di dalam dunia mimpinya sampai dia meninggal. Baji yang melihat kondisi Sunny semakin memburuk dengan luka memar yang merambat ke seluruh tubuhnya dengan cepat, akhirnya dia dan MK terpaksa membawa Sunny kembali ke biara Shaolin untuk mencari peralatan medis dan penawar untuk menyembuhkan Sunny. Singkat cerita, sesampainya di sana, Baji dan MK lalu masuk ke biara Shaolin melalui pintu belakang saat biara sedang istirahat makan malam, sementara Sunny ditinggal di dalam mobil. Setelah mendapatkan gulungan yang mereka cari, di sini Baji juga diam-diam mencuri kompas yang sebelumnya dibawa oleh Sunny. Namun ketika akan keluar dari sana, mereka ketahuan oleh The Master yang langsung menyerang mereka. Di sini Master menyambut Baji seperti mereka adalah teman lama yang menegaskan kalau Baji dulunya juga termasuk anggota biara tersebut dan seangkatan dengan Master. Namun entah kenapa dia sekarang kehilangan kekuatannya. Di sini Master lalu menyuruh para anak buahnya untuk menangkap mereka. Baji yang kewalahan menahan serangan dari anak buah Master lalu menyuruh MK untuk melukai murid-murid di sana dan otomatis mereka akan saling menyerang satu sama lain. Lalu memanfaatkan keributan tersebut, Baji dan MK berhasil keluar dari tempat itu dan segera menyembuhkan Sunny dengan petunjuk yang ada di gulungan yang mereka dapatkan. Sementara itu, Sunny di dalam mimpinya, dia menjalani kehidupan yang sederhana menjadi seorang petani bersama Phil dan anaknya yang telah tumbuh menjadi seorang bocah laki-laki yang juga ingin menjadi pembunuh sama seperti Sunny dulu. Di sini mereka juga diteror oleh seorang gadis yang dulu dihabisinya di dunia nyata sewaktu masih aktif menjadi Clippers Queen. I'm going to be just like you. Tidak hanya itu, dia juga didatangi oleh semua korban yang telah dia bunuh, di mana orang-orang tersebut berniat untuk membalaskan dendamnya. Di tengah kepungan para korbannya, beruntung Baji berhasil menyadarkan Sunny dengan menusukkan jarum akupuntur menggunakan metode penyembuhan yang ada di gulungan kertas yang dia dapatkan dari biara. Di pinggiran sungai Ngemplak, Baji menceritakan kepada MK soal anak kecil yang dulu pernah dia selamatkan saat akan dihilangkan kekuatannya di biara, di mana anak kecil tersebut adalah Minerva alias The Widow. Namun alih-alih berterima kasih, Minerva malah kabur sementara Baji yang mencari keberadaannya tidak pernah menemukan Minerva lagi sampai akhirnya tiba-tiba dia menjadi istri seorang baron. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Jade yang sedang mandi susu, di mana tiba-tiba dia melihat para budak dan Clippers yang kabur meninggalkan The Fort. Di sini ternyata The Widow berhasil menerobos masuk dan membantai para anggota Clippers Jade. Di sini karena The Widow memiliki prinsip tidak mau membunuh sesama perempuan, tanpa diduga dia melakukan penyerangan tersebut bersama Queen, di mana hal ini membuktikan aliansi mereka dan mereka membuang Jade ke perbatasan untuk dijadikan budak. Tidak hanya itu, mereka juga memulai operasi mereka dengan memburu para baron lain yang ada di Badlands. Di sisi lain, setelah kondisi Sunny sudah membaik, Baji membawa mereka ke tempat penyelundupan manusia untuk menuju ke wilayah Badlands dengan mengendarai bus Mira. Namun sesampainya di dalam, semua yang berada di dalam bus tersebut justru dijual kepada Baron Chow untuk dijadikan sebagai budak mereka. Di sini Sunny, Baji, dan MK masih berniat untuk bertahan di dalam bus. Namun tiba-tiba mereka diserang dengan busur panah yang menghujani bis tersebut.
Di dalam tahanan, Sunny mulai menyusun rencana untuk keluar dengan menunjukkan tato di punggungnya agar bisa bertemu dengan Baron untuk negosiasi. Di sini Baron Chow memberitahu kalau Queen saat ini sudah berkoalisi dengan The Widow dan menghabisi semua Baron yang menolak memberi dukungan kepada The Widow sewaktu di pertemuan para Baron, dan bisa dipastikan Chow adalah target mereka selanjutnya. Mengetahui hal itu, Baron Chow lalu membuat kesepakatan untuk menjadikan Sunny sebagai anggotanya dan membantunya melawan The Widow dan Queen. And become my regent. Di sini mereka berencana menggunakan MK sebagai umpan untuk memancing The Widow keluar dari persembunyiannya dengan menebar rumor kalau MK sudah ditemukan dan akan dijual kepada River King. Boy with dark powers. Sebelum pergi, Sunny juga diam-diam sempat menyelipkan penjepit kertas ke dalam saku baji untuk dijadikan kunci keluar dari sel tahanan. Beautiful, Clipper. Singkat cerita, sesampainya Sunny dan MK di lokasi untuk menjebak The Widow, dia memakan umpan tersebut di mana The Widow langsung merebut MK dari tangan Clippers Chow. Namun di saat bersamaan, Sunny muncul dan mengacungkan pedang di leher The Widow. Tanpa diduga ketika Sunny mengacungkan pedangnya, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya tersebut dan justru mengkhianati Baron Chow dengan berkoalisi bersama The Widow, di mana hal itu dilakukannya setelah The Widow memberitahu kalau dia mengetahui lokasi keberadaan Veil dan anaknya. Di saat yang bersamaan, anggota Clippers Chow yang tidak terima dengan keputusan Sunny tersebut langsung menyerangnya dan akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Queen yang sudah berhasil membawa Veil kembali ke kediamannya. Di depan Lydia, Queen terang-terangan ingin menikahi Veil, di mana hal itu dilakukannya demi membantu membesarkan Henry, anaknya Veil dengan Sunny, dan berniat menjadikan anak tersebut pewaris Baron selanjutnya. Can't be serious. I'm a baron. Meskipun Veil terlihat tidak setuju dengan rencana pernikahan tersebut, karena bagaimanapun juga Queen adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya, namun karena jika menolak nyawanya dan anaknya akan terancam, akhirnya dengan terpaksa Veil bersedia untuk menikah dengan Queen. Singkat cerita, mereka langsung memulai upacara pernikahan saat itu juga dengan proses adat istiadat setempat dan menunjuk Lydia sebagai penghulunya. Malam harinya ketika Queen dan Veil berniat melakukan proses berkembang biak, tiba-tiba Lydia datang dan memberitahu kalau Sunny masih hidup dan dalam waktu dekat dia bersama The Widow akan segera menyerang markas Queen. He's alive. Mengetahui hal itu, Queen lalu mulai menyusun rencana dengan mencuci otak salah satu anak buahnya untuk meledakkan sebuah bom ke tempat kediaman The Widow. Tidak hanya itu, Queen juga memasang bom ke setiap sudut pintu masuk untuk memukul mundur Sunny jika sampai mereka tiba di markas tersebut. Kembali ke Sunny dan The Widow setelah berhasil mengalahkan anak buah Baron Chow, Sunny memberitahu soal kekuatan MK yang sudah menghilang dan kini menjadi bocil normal pada umumnya. So The Widow lalu menemui MK di kamarnya dan memberikan buku tentang kota Azra yang dari awal buku tersebut memang milik The Widow. Di sini dia lalu menawarkan untuk mengembalikan kekuatan MK demi menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Namun hal itu langsung ditolak mentah-mentah karena akibat kekuatan gelap tersebut, banyak orang yang tidak berdosa harus mati di tangannya termasuk ibunya sendiri. I'm free now. Di sisi lain, Baji akhirnya berhasil kabur dari tahanan Baron Chow dan mengikuti Sunny sampai akhirnya dia menyamar menjadi seorang pengungsi dan berhasil masuk ke dalam markas The Widow. Keesokan harinya ketika Sunny dan The Widow sudah siap untuk menyerang markas Queen, ternyata anak buah Queen sudah menyelinap di dalam kamp pengungsian The Widow. Di tengah kepungan, anak buah Queen tersebut memberitahu tentang Veil yang sudah menikah dengan Queen. Tidak hanya itu, dia juga membeberkan fakta di mana Veil sengaja diserahkan kepada Queen oleh The Widow agar mau bekerja sama demi memuluskan rencana The Widow, yaitu menghabisi semua Baron di Badlands. Namun belum sempat mengkonfirmasi pernyataan tersebut, The alliance is over.